إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita, mempelajari tentang kitab Qutrin Nada ya, wa Balghis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Ikhwan, nampak di antum layarnya? Kelihatan? Nah, Ustaz. Baik, Hasan. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan, kita telah membahas tentang lughah himyariyah. Dialeknya orang-orang atau kabilah Himyar yang berada di kota Yaman. Apa itu? Dialek mereka itu adalah ibdalul lami miman. Jadi mengganti huruf lam menjadi huruf mim. Ya. Misalnya kita mengatakan seperti ini. Asalnya adalah al-baitu. 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 Nah, mereka mengganti huruf lam ini menjadi mim. Maka menjadi ambaitu. 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 Saya lagi adalah al-kitabu. Maka menjadi kitabu. Seperti itu. Jadi ibdalul lami miman min lughatin himyariyah. Mengganti huruf lam dengan huruf mim termasuk dialeknya, lahjanya orang-orang Himyar. Kabilah Himyar yang berada di kota Yaman pada saat itu. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, pernah bersabda juga. Apa itu? Laisa minam birri. Laisa minam birri, kata beliau. Ya. Laisa minam birri. Laisa minam birri. Ya, amsiyam fim safari. Ya, fim safari. Padahal asalnya adalah laisa minal birri. Ambirri albirri. Amsiyam asyam. Laisa minal birri asyamu fis safari. Di sini ikhwan, beliau menggunakan dialek pada saat itu. Dialeknya apa? Lughah himyariyah. Tujuannya apa? Untuk bisa menyampaikan dakwah kepada orang-orang di saat itu. Nah, jadi hadithun nasa bima ya'rifun. Kita disuruh menyampaikan sesuatu, misalnya dakwah kebenaran kepada orang itu terhadap bahasa yang mereka pahami. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau berdakwah menyampaikan sesuatu di kota Madura,
maka kita hendaknya belajar bahasa Madura biar tersampaikan maksudnya. Kita mau berdakwah menyampaikan sesuatu misalnya di kota Makassar, nah, hendaknya kita belajar bahasa Makassar. Kita menyampaikan sesuatu misalnya di kota Banjarmasin, kita belajar bahasa Banjarmasin. Kenapa? Agar tujuan dakwah ini, ikhwan dan akhwat, tercapai. Nah, demikian. Ini adalah pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan bahas, ikhwan, pada halaman 200, yaitu Shad. Nah, ada yang baca? Fadl. Anu Ustaz. Nah, Fadl ya, Iqra. Fadl, Fadl. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. شرح النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، نحو غلامي وغلام زيد غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي. ورتبته في التعريف كرتبة كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة المضمر، وإنما هو في رتبة العلم. والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، فتصف العلم العلم فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح. Naam, ahsan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik. Nah, kemudian di sini mu'allim mengatakan, ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi illa al-mudhafa ila ad-dhamiri fakal 'alami. Naam. Kemudian al-mudhaf, yaitu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu namanya mudhaf. Jadi ikhwan, ada mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi al-mudhaf ay al-idhafatu ila syai'. Itu maknanya mudhaf. Wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira. Kemudian disandarkan, diidhafahkan kepada sesuatu atau dari salah satu yang disebutkan. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya disandarkan pertama kepada dhamir, kepada dhamir ana, kepada ya mutakallim, kepada alam, disandarkan kepada isim isyarah, disandarkan kepada isim mausul, disandarkan kepada isim al-mu'arraf bi al yang ada al, itu namanya apa? Al-mudhaf ila wahid mimma dzukir. Jadi ada 5. Jadi idhafah kepada ya mutakallim, idhafah kepada isim mausul, idhafah kepada isim isyarah, idhafah kepada kalim yang ada alnya. Demikian. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi. Dan dia sesuai dengan apa yang didhafahkan kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu itu, misalnya nakirah, kita idhafahkan kepada yang ma'rifah, maka nakirah ini menjadi ma'rifah. Misalnya kita mengatakan
babun. Ingin kita sandarkan kepada al-bait. Maka kita mengatakan apa? Babul baiti. Bab yang asalnya nakira ikhwan dan akhwat, maka menjadi ma'rifah karena apa? Adabnaha ilal bait. Lianna al-baita ma'rifah fasaratil kalimah bab ma'rifah aydan. Maka kalimat bab ini menjadi ma'rifah karena adabnaha, kita sandarkan kepada al-bait. Demikian, ya. Illal mudhaf ila dhamir, kecuali mudhaf kepada isim dhamir. Fakal alami, ya. Maka ia tingkatannya seperti alam. Kecuali idhafah kepada dhamir, maka rutbahnya seperti alam. Tingkatannya seperti alam. Baik. Kita akan baca syarahnya biar jelas ikhwan, ya. Barakallahu fiik. Ingat tadi ya, kita telah menyebutkan ketika ada mudhaf maka pasti ada mudhaf ilaih. Demikian, ya. Asy-syarhu, syarah. An-naw'us sadisu, jenis yang keenam, minal ma'arifi, termasuk isim-isim yang dia ma'rifah. Ma udhifa ila wahidin minal khamsati al-madhkurati, sesuatu yang disandarkan kepada salah satu dari 5 poin penting yang disebutkan sebelumnya. Apa kelimanya? Yaitu contohnya gulami. Ini idhafah asy-syai'i ila ya'il mutakallim, menyandarkan kepada ya mutakallim, dhamir ana. Kemudian wa ghulamu Zaidin, ini idhafatu syai'i ilal alam, menyandarkan kepada alam, nama orang. Wa ghulamu hadza idhafatu syai'i ila ismil isyarati, menyandarkan sesuatu kepada isim isyarah. Kemudian wa ghulamul ladzi fid dari, menyandarkan idhafatu syai' ila al-ism al-mausul, kepada isim mausul. Wa ghulamul qadhi idhafatu syai' ila al-mu'arraf bi al, kita sandarkan kepada kalimat yang ada al-nya. Baik. Kita akan jelaskan, ya. Warutbatuhu, disebutkan di sini ikhwan, warutbatuhu fit ta'rifi karutbati ma udhifa ilaihi. Demikian, ya. Dan tingkat kema'rifahannya ikhwan mengikuti apa yang ia sandarkan kepadanya. Perhatikan, tadi sudah kita jelaskan, isim yang nakirah apabila kita sandarkan kepada isim ma'rifah, maka isim nakirah menjadi ma'rifah. Berarti isim nakirah kita sandarkan kepada isim nakirah, maka dia tetap isim nakirah. Ya. Baitu rajulin. Bait tetap jadi isim nakirah. Kenapa? Karena kita sandarkan kepada isim nakirah. Lain ceritanya lagi ketika kita sandarkan kepada isim ma'rifah, baitur rajuli, maka kalimat bait menjadi ma'rifah. Itu makna warutbatuhu fit ta'rifi karutbati ma udhifa ilaihi. Naam. Makanya disebutkan di sini fal mudhafu ilal alami fi rutbatil alami. Ya. Maka mudhaf kepada isim alam berada pada tingkat alam juga. Wal mudhaf ilal isyarati fi rutbatil isyarah. Mudhaf kepada isim isyarah juga tingkatannya seperti isim
isyarah. Wa kadzal baqi. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian illal mudhaf ilal mudmari ay ila dhamir. Kecuali mudhaf kepada apa? Isim dhamir. Tingkatannya apa? Falaysa fi rutbatid dhamir ay al mudmar. Tingkatannya dia dihukumi bukan seperti apa? Dhamir itu sendiri, tidak. Wa innama huwa fi rutbatil alami. Hanya saja dia itu tingkatannya seperti isim alam. Apa maksudnya ikhwan? Maksudnya jika ada sesuatu disandarkan kepada dhamir, maka dia itu kategorinya seperti disandarkan kepada isim alam. Itu maksudnya. Ya. Baik. Bagaimana rinciannya? Ya, perhatikan. Waddalilu ala dzalika. Sedangkan dalil untuk hal tersebut, annaka taqul, misalnya engkau mengatakan, apa itu? Marartu bi Zaidin sahibika. Aku melewati Zaid. Ini adalah alam. Sahibika. Ya, sahabatmu. Fatasiful alama bismil mudhaf ilal mudmar. Maka engkau mensifati isim alam dengan isim yang diidhafahkan kepada dhamir. Falau kana fi rutbatil mudmari lakanatis sifatu a'rafa minal mausufi wa dhalika la yajuzu 'alal asah. Seandainya mudhaf kepada dhamir berada pada tingkatan dhamir, niscaya sifat itu lebih ma'rifah daripada yang disifati. Dan hal ini tidak boleh menurut pendapat yang paling kuat. Tapi ikhwan, kita akan rinci begini ikhwan. Perhatikan lafaz. Marartu bi Zaidin sahibika. Ya. Sekarang ana mau tanya, mana yang namanya mausuf dan mana yang namanya sifat pada lafaz ini ikhwan. Ya. Mana namanya mausuf, mana namanya sifat ikhwan pada lafaz, pada jumlah marartu bi Zaidin sahibika. Mana mausuf, mana na'at. Mana sifat, mana yang disifati dulu. Ikhwan, ajib ya ikhwan. Nah, atau akhwat sekarang, akhwat. Ada akhwat di sini? Akhwat mawjud. Ma'ana? Ada akhwat? Nah, Ustaz. Nah, mana mausufnya, mana na'atnya. Pada lafaz marartu bi Zaidin sahibika. Marartu, Ustaz. Mana na'at, mana apa? Mausufnya. Aina sifa, aina mausufa. Pada lafaz marartu bi Zaidin sahibika. Melewati. Marartu itu yang sifat. Zaidin sahibika. Afwan Ustaz, belum begitu paham sih. Siap, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Nah, yang lainnya ikhwan. Baik Ustaz, Saujarib. Jarib ya akhi. Marartu bi Zaidin sahibika. Nah, aina as-sifah? As-sifah sahibika mausuf Zaidin. Ahsan.
mi'a bil mi'a. Barakallahu fiik. Sahih. Nah, ikhwan. Zaid ini mausuf. Kemudian sahibika ini adalah na'at. Aku melewati Zaid yang merupakan temanmu. Baik. Wadih ya ikhwan? Akhwat, jelas ya? Jelas, Ustaz. Ahsan. Naam. Nah, perhatikan ya. Perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini ketika lafaz sahibika diidhafahkan kepada dhamir, maka sifat ini tidak boleh lebih kuat, lebih ma'rifah daripada yang disifati, yaitu Zaid. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan sahibika ketika kita idhafahkan kepada kaf ini, dia itu lebih ma'rifah dari al-alam. Enggak boleh. Di dalam ilmu nahwu tidak demikian. Ya. Makanya ada sebuah kaidah, as-sifatu la takunu a'rab minal mausuf. Sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Ya, berarti apa ikhwan? Berarti ketika kita sandarkan kepada dhamir, maka maknanya itu karutbatil alam, setara dengan alam. Ma'rifatnya setara dengan apa? Dengan alam. Makanya disebutkan di sini wadzalika la yajuzu al-asah. Ketika sebuah kalimat disandarkan kepada dhamir tidak boleh lebih ma'rifah dibandingkan alam itu sendiri. Ya. Makanya kaidahnya al-mudhafu ila dhamir huwa rutbatul alam. Ketika sesuatu disandarkan kepada dhamir maka setara dengan rutbah al-alam. Nah, ikhwan, kesimpulan pada pembahasan kali ini kita katakan yang pertama adalah ada 5 macam isim ma'rifah. Di antaranya alam, kemudian dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim al-mu'arraf bi-al yang ada al-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, isim nakirah apabila disandarkan kepada isim yang ma'rifah, maka isim nakirah tersebut menjadi ma'rifah. Sedangkan isim nakirah disandarkan kepada isim nakirah, maka isim nakirah tetap isim nakirah, tidak berubah menjadi isim ma'rifah. Contoh misalnya yang nakirah kita sandarkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Ada kalimat tadi, babun. Kita sandarkan kepada al-baitu menjadi babul baiti. Bab menjadi ma'rifah yang asalnya nakirah. Kemudian babun disandarkan kepada baitun menjadi babu baitin. Dia tetap nakirah. Lafad al-bait, lafad bait dia tetap nakirah. Kenapa? Karena kita menyandarkan kepada isim nakirah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sesuatu yang disandarkan kepada dhamir maka rutbahnya itu sama dengan alam. Jadi alam dulu baru dhamir. Seperti itu. Ya, tidak mungkin lebih ma'rifah dari alam. Nah, ini ikhwan,
pembahasan yang telah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, akhwat, dibaca akhwat. Shad, silakan dibaca. Nah, akhwat, silakan akhwat dibaca. Baik Ustaz, bismillah. Babun al-mubtada'u wal khabaru wal khabaru marfu'an ka Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna Shin al-mubtada'u huwa al-ismul mujarradu anil amali anil Anil awamili. Anil awamili. Nah Ustaz, anil awamili Bil isnadi. bil fadhiyatil lil isnadi fa al ismu jinsun yasmalul as-sorihu kazidun fi nahwin zaidun qa'imun wal ma'ulu fi nahwu wa anta sumu fi qawlihi ta'ala wa anta sumu khabarun lakum fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khabarin wa kharaju al-majd apa nih? Al-mujarrad. Oh ya, afal Ustaz. Al-mujarrad nahu. Zaidun fi kana Zaidun aliman. Fa innahu lam yatajrida anil awam apa tadi ya? Anil Awamili. Iya Ustaz, anil awamili bil fadhiyati wa nahwu dzalika qaulaka fil adadi wahidun isnani salasatun fa innaha wa in tujarrad Tajarrodat. nah Ustaz fa innaha wa in tajarradat lakinna la isnadi fiha. Ahsan. Jazakallah barakallahu fiik. Masih belum lancar. Syukran ya Ustaz. Labas, masyaallah barakallahu fiik. Tamam. Baik, labas. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, kita masuk pada pembahasan yang baru. Shad sudah sering kita sebutkan, artinya adalah al-matan. Asal matan. Bab al-mubtada wal khabar marfu'ani ka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Kita masuk pada mubtada
dan khabar marfu'ani. Keduanya itu i'rabnya marfu'. Misalnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Allahu kita berikan tanda mim mubtada, Rabbuna kita berikan khabar. Muhammadun kita katakan mubtada, Nabiyuna kita katakan khabar. Jadi mubtada dan khabar. Berarti ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, di mana ada mubtada maka pada asalnya di situ juga ada khabar. Ya, contohnya di sini Allahu mubtada, khabarnya Rabbuna. Muhammadun mubtada, khabarnya Nabiyuna. Demikian. Baik. Disebutkan di sini syarah al-mubtada'u huwa al-ismul mujarradu 'anil awamil al-lafdhiyyati lil isnadi. Ini merupakan ta'rif, definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di kitabnya ini. Apa yang beliau katakan? Mubtada adalah isim al-mujarrad, yang kosong atau yang tidak terdapat al-awamil al-lafdhiyah, amil-amil secara lafad, lil isnad, yang merupakan bentuk isnad. Apa maksudnya? Maksudnya mubtada itu dia tidak didahului oleh amil-amil yang merubah harokat, yang merubah kalimat. Contohnya perhatikan, Allahu Rabbuna. Allahu tidak ada amil di depannya. Kalau misalnya ada amil, maka namanya bukan mubtada. Misalnya indallahi Rabbina. Lafaz Allahi sudah bukan mubtada. Kenapa? Karena ada amil, yaitu lafaz inda. Contoh lagi misalnya min Muhammadin nabiyina. Muhammad sudah bukan mubtada lagi. Kenapa? Karena ada amil. Mana amilnya? Min. Nah, demikian. Ini kata beliau. Atau kita boleh juga menyebutkan al-mubtada'u ismul ma'rifati yaqa'u fi awwalil jumlah wa huwa marfu'un. Itu kita katakan. Mubtada adalah isim yang ma'rifah yang jatuh di awal jumlah dan dia itu marfu'. Nah, berarti kalau misalnya nih ada kalimat di awal dia ma'rifah tetapi i'rabnya tidak marfu', maka berarti bukan apa? Bukan mubtada. Ya. Contoh misalnya kita katakan al-kitabah. Al-kitabah qara'tu. Lafaz al-kitabah dia ini apa? Ma'rifah. Tetapi dia tidak marfu, dia mansub. Maka berarti bukan mubtada. Karena syar mubtada itu adalah marfu. Idzan an yakunal mubtada ismul ma'rifah atau ismal ma'rifah wa huwa yaqa'u fi awwalil jumlah atau fi awwalil kalam. Nah, itu adalah mubtada. Kemudian khabar. Khabar adalah ma yukmil ma'nal mubtada. Khabar adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Kita mengatakan al-bait, rumah, belum jelas. Al-baitu jamilun. Datang khabar menyempurnakan makna al-mubtada. Demikian. Selanjutnya adalah lafaz al-ism di sini kata beliau. Fal ismu jinsun yashmalus sarih ka Zaidin. Ya, fi nahwi Zaidun qa'imun. Al-ism adalah semua yang jenisnya itu mengandung sorih, jelas. Ya, nama orang, ya,
nama tempat, dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Sharih, yang jelas, nama orang, nama tempat. Contoh misalnya menggunakan nama orang, Zaid. Zaidun qaimun. Atau Mahmudun jalisun. Atau lagi misalnya Zainabu qaimatun. Demikian. Ya. Tayyib. Itu makna as-sharih, mengandung nama orang atau sifat, ya. Atau juga wal muawwal. Muawwal, ikhwan dan akhwat, itu adalah fi'il mudhari' yang terdiri dari an dan fi'il mudhari', atau masdar muawwal juga kita katakan adalah fi'il mudhari' yang terdiri dari anna, isim, dan khabarnya. Itu namanya masdar muawwal. Jadi kita katakan masdar muawwal itu ada dua, ya. Masdar muawwal ada dua. Al-masdaru al-muawwalu ada dua. Ada an dan al-fi'il al-mudhari', kemudian anna ditambah isim dan khobaruhu atau khobaruha. Khobaruhu. Naam. Khobaruhu. Ya. Fi'il al-mudhari' atau anna ismuhu wa khobaruhu. Anna isim dan khobarnya itu adalah masdar muawwal. Contoh misalnya dikatakan di sini wa antasumu, ya, wa antasumu khairul lakum. Lafat antasumu fa innahu mukhbarun anhu bi khabar. Jadi dia memberikan kabar kepada khabarnya, ya, yaitu khair. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Demikian. Tayyib. Kemudian lafaz al-mujarrad wa kharaja bil mujarrad. Kemudian keluar dari makna al-mujarrad. Mujarrad artinya apa? Kosong. Nahwu Zaid. Fi kana Zaidun aliman. Fa innahu lam yatajarrad 'anil awamili al-lafdhiyyati. Ya, lafaz Zaid ini tidak boleh kita katakan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia tidak terbebas, tidak hilang dari apa? Awamil lafdhiyah. Mana amilnya? Lafaz kana. Jadi Zaid di sini tidak kita katakan sebagai mubtada. Tetapi di sini kita katakan sebagai isim kana. Makanya disebutkan di sini fa innahu lam yatajarrad 'anil awamil al-lafdhiyah. Ya. Demikian. Ya. Wa nahwu dzalika fi qaulika fi dzalika qauluka fil adad 1 2 3 fa innahu wa in tajarradat lakin la isnada fihi. Demikian juga di dalam al-adad, bilangan, ya, 1 2 3, memang dia tidak terdapat amil lafdhiyah, enggak ada amil lafdhiyah, memang enggak ada. Tetapi lakin la isnada fi, akan tetapi dia tidak memiliki isnad, tidak disandarkan kepada khobar, enggak ada khobarnya. Maka dia bukan
mubtada. Lafat bilangan wahidun, ithnani, thalathatun, fa innaha wa in tajarradat lakin la isnada fiha. Memang dia itu tidak didahului oleh apa? Awamil labdiyah, enggak ada amilnya. Namun dia tidak bisa kita katakan mubtada. Kenapa? La isnada fiha. Kalimatnya belum sempurna, tidak ada penyempurna maknanya. Nah, itu. Ya. Oleh karena itu, makna al-isnad dikatakan di sini adalah wa dakhala tahta qaulina lil isnad ma kana ma idza kana al-mubtada'u musnadan ilai ma ba'dahu. Wa ma idza kana al-mubtada' musnadan ila ma ba'dahu. Nahwu qa'imun. Nahwu adalah Zaidun qa'imun. Makna isnad adalah ketika mubtada itu disandarkan kepada khabarnya. Itu namanya musnad ilaihi. Ya. Atau juga ketika mubtada itu ya disandarkan kepada lafaz yang maknanya itu berbeda dalam segi adat bilangan. Contohnya aqaimun az-zaidani. Ya. Aqaimun az-zaidani. Itu makna al-isnad. Mubtada disandarkan kepada sesuatu, kepada khabarnya atau kepada lafaz yang lainnya. Naam. Apa i'rabnya Zaid, ikhwan? Ikhwan, apa i'rabnya Zaid? Zaidun qa'imun. Apa i'rabnya Zaid di sini? Zaidun marfu'un. Barakallahu fiik. Ihsan. Kemudian qa'imun Fa'ilun marfu'un. Khobarun marfu'un. ahsan. Kemudian qa'imun. Qa'imun sebagai apa? Aqaimun zaidani. Qa'imun sebagai apa di sini? Sebagai apa ini? Mubtada Ustaz. Mubtada marfu'un Az-Zaidani sebagai fa'il. Sadda masdar khabar. Barakallahu fiik. Ahsan, ahsan, ahsan. Syukran jazilan. Nah, ikhwan. Berarti kaidahnya ini adalah kaidah baru. Apa itu? Tadi kita sebutkan di mana ada mubtada maka secara umum ada khabar. Namun ini kaidah yang umum. Karena di sisi lain ada mubtada namun tidak ada khabarnya disebutkan, yang ada fa'il, sadda masaddal khabar. Ini contohnya aqaimun az-zaidani. Baik. Nah, ikhwan, kesimpulannya yang bisa kita sampaikan, mubtada dan khabar harus marfu' kedua-duanya. Tidak boleh i'rabnya mansub apalagi majrur. Demikian. Dan al-mubtada itu harus terhilangkan dari al-awamil al-lafdhiyah sehingga dia menjadi marfu'. Dan mubtada kita sandarkan kepada khabar agar maknanya itu mustaqim, maknanya itu lurus dan bisa dipahami. Nah, ikhwan, sampai di sini antum dan antunna ada pertanyaan? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fadhal. Dalam penjelasan Al-Ma'arif itu disebutkan di sana salah satunya adalah ismul isyarah hadza. Nah, Ketika dia bersendirian, hadza ini tidak dikatakan sebagai ma'rifah Ustaz. sahih.
karena tidak ada al-musyaru ilaih. Naam. Tapi itu termasuk al-ma'arif, Ustaz. Ismul isyarah. Betul, termasuk al-ma'arif bisyartin al-musyar ilaihi mawjud. Nah, makanya ketika disebutkan isim isyarah ma'rifat, itu faedahnya ada dua. Untuk takribul fahmi lil mubtadi'in, untuk mendekatkan pemahaman kepada yang baru belajar, kita mengatakan hadza isim isyarah, dia ma'rifat. Untuk apa? Pemula. Namun ketika levelnya sudah tinggi, maka ada ada qaidnya, ada keterangannya. Apa itu? Isim isyarah kita katakan ma'rifah ketika al-musyar ilaihi ada. Maka disebutkan ma'rifah di buku manapun, ketika disebutkan ma'rifah isim isyarah pasti akan ada contohnya. Misalnya hadani adalah isim yang ma'rifah. Apa contohnya? Hadza kitabun, hadzani kitabani. Itu berarti maknanya dia tidak ma'rifah sendiri, tapi ada al-musyar ilaihi. Begitu ya, akhil karim. Jelas? Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallah. Wa iyyakum wa iyyakum. Nah, ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri akhirul kalam wa narju an takunu bi khairin. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi liqa'ina insyaallah ta'ala mukbil. Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum wa iyyakum.